Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok satu akan menerangkan yaitu menemukan dan menggunakan kekuatan negosiasi yang beranggotakan saya sendiri yaitu Anton Tribowo, MPM 2101010024 dan Mbak Anita Yeftu Arumsari yaitu NPM-nya 2101010004. Yang pertama yaitu definisi kekuatan. Menurut von Clausewitz, power atau kekuatan menyangkut kemampuan yang melekat dalam diri seseorang, organisasi atau lembaga ataupun negara untuk memainkan pengaruhnya kepada pihak lain sehingga pihak lain tersebut akan mengikuti atau menuruti kemampuan dari pihak yang dipengaruhinya. Ya selanjutnya yaitu mengapa kekuatan penting bagi negosiator. Yaitu pada hakikatnya pada negosiator memerlukan kekuatan atau power untuk menjadikan pemilik keunggulan atau advantage ataupun kelebihan leverage dibandingkan dengan pihak lain. Keuntungan dari kepemilikan power ini dimaksudkan untuk mendapatkan bagian-bagian dari keinginan dari hasil negosiasi. Selain itu, motivasi untuk memiliki power dalam negosiasi menurut Lewinski, Launderson, dan Minition dalam bukunya The Essential of the Negotiation didasari anggapan negosiasi atau negosiator merasa memiliki kekuatan yang lebih rendah dibandingkan dengan pihak lawannya. Dalam kondisi seperti ini, sehingga berusaha mendapatkan kekuatan tambahan agar dapat mengimbangi kekuatan lawannya. Negosiator menganggap bahwa ia membutuhkan kekuatan yang lebih dari pihak lain untuk mampu mengatur dan menggenggam kepentingannya dari hasil negosiasi dan bahkan untuk mempertahankan keunggulannya untuk proses-proses negosiasi berikutnya. Yang selanjutnya yaitu sumber kekuatan. Dalam seminar tentang kekuatan, French dan Raven tahun 1959 mengidentifikasikan 5 jenis faktor yaitu kekuatan berbasis pengalaman berasal dari keunikan, informasi lebih dalam mengetahui sejumlah subjek, kekuatan berbasis hadiah berasal dari kemampuan memberikan hadiah terhadap apa yang telah mereka lakukan, kekuatan berbasis pemaksaan bersumber dari kemampuan menghukum pihak lain untuk tidak melakukan apa yang tidak diinginkan, kekuatan berbasis keabsahan atau sumber dari memegang kekuasaan dalam sebuah kantor atau semacam lembaga formal dan menggunakan kekuasaan yang berkaitan dengan kantor tersebut. Contoh, seorang wakil presiden atau direktur. Kekuatan berbasis penunjukan berasal dari tanggapan atau rasa kagum terhadap satu perintah karena alasan kelakuan personal, integritas, gaya interpersonal, dan lain sebagainya. Ya selanjutnya yaitu A. Kekuatan berdasarkan informasi. Dalam konteks negosiasi, kekuatan informasi dapat dianggap sebagai sumber paling umum dan dari kekuatan, berupa kemampuan untuk menyerap dan membangun informasi yang kemudian dapat digunakan dalam mendukung posisi argumen-argumen yang diinginkan disampaikan serta hasil yang ingin dicapai. Yang B yaitu kekuatan berdasarkan perbedaan kepribadian dan individu. Yang pertama yaitu orientasi psikologi, yaitu orientasi yang lebih luas terhadap penggunaan kekuatan. Yang kedua yaitu orientasi kognitif, yaitu ideologi kekuasaan. Yang ketiga yaitu orientasi motivasi, yaitu motivasi khusus dalam menggunakan kekuatan. Yang keempat yaitu watak dan keterampilan, yaitu orientasi pada kerjasama atau persaingan. Yang kelima yaitu orientasi moral, yaitu orientasi filosofi dalam menggunakan kekuatan. Yang selanjutnya yaitu C. Kekuatan berdasarkan posisi dalam organisasi. Kekuatan yang sah berasal dari pendudukan sebuah pekerjaan, kantor, atau posisi istimewa yang dalam hierarki organisasi. Dalam kasus ini, kekuatan terletak pada pangkat pekerjaan dan tanggung jawab pada pekerjaan tersebut. Yang selanjutnya yaitu pengendalian sumber. Kewenangan seseorang untuk mengendalikan orang-orang untuk dapat melakukan apa yang mereka mau atau amanahkan, yaitu yang pertama yaitu uang dalam bentuk yang bermacam-macam, tunai, gaji, alokasi budget, dana bantuan atau uang tambahan, rekening biaya, dan uang dana tertentu. Yang kedua yaitu
persediaan, yaitu bahan-bahan mentah, komponen, potongan-potongan, dan bagian-bagian. Yang ketiga yaitu modal kemanusiaan, yaitu menyediakan biaya upah buruh pegawai yang dapat dialokasikan menjadi sebuah masalah atau tugas sementara dan bantuan sementara. Yang keempat yaitu waktu luang atau kemampuan bekerja dengan batas waktu, kemampuan mengendalikan batas waktu. Yang kelima yaitu perlengkapan, yaitu mesin-mesin, alat-alat, teknologi, perangkat keras dan perangkat luar dan komputer dan kendaraan. Yang keenam yaitu perawatan penting, yaitu perbaikan, perawatan, kepemeliharaan, instalasi, dan pengantaran, gangguan teknis, dan transportasi. Yang ketujuh yaitu dukungan interpersonal, yaitu pujian verbal dan dorongan untuk hasil yang lebih baik atau kritik terhadap hasil yang buruk. Baik, untuk yang selanjutnya, kekuatan berdasarkan hubungan. Kekuatan ikatan antara individu dapat ditentukan dengan seberapa sering mereka berinteraksi, berapa lama mereka telah mengenal satu sama lain, seberapa dekat hubungan pribadi atau mutualis yang ada dalam hubungan, sehingga masing-masing memberikan kontribusi yang sama dalam proses memberi dan menerima. Yang selanjutnya, beberapa aspek struktur jaringan yang menentukan kekuasaan dalam peran. Yang pertama ada sentralitas. Semakin sentral pihak berada dalam jaringan pertukaran dan transaksi, semakin besar kekuatan yang dimilikinya. Sentralitas dapat ditentukan oleh jumlah informasi atau jumlah total transaksi yang dilakukan. Yang kedua, kritikalitas dan relevansi orang-orang yang sangat bergantung pada orang lain dapat menjadi penting bagi tingkatan tempat mereka dibebani dengan pengumpulan informasi dari banyak lokasi. Yang ketiga, fleksibilitas orang dalam sebuah jaringan yang akan mengontrol akses ke tokoh kunci atau kelompok. Yang keempat, visibilitas menggabungkan sebuah cerita tentang seorang rekan baru di fakultas yang ia kenal karena mahasiswanya mengenal saat mereka melihat mahasiswa baru tersebut saat ia pergi ke toilet. Yang kelima, ada keanggotaan dalam koalisi. Semakin banyak berkoalisi, semakin besar kemungkinan menemukan teman yang dapat membantu untuk bertemu dengan orang-orang penting, memperoleh informasi penting, dan mencapai tujuan. Yang selanjutnya ada kekuatan internal. Untuk kekuatan internal yang efektif ini meliputi penghargaan terhadap diri sendiri, citra diri, kepercayaan diri, dan cara pandang terhadap hidup. Kekuatan internal ini dapat dilakukan dengan untuk mengatasi tekanan. Yang kedua, berpikir positif terhadap diri sendiri, menentukan pilihan dan mempertanggungjawabkannya. Yang keempat, mengalahkan kekuatan dan kekhawatiran. 5. Percaya sepenuhnya pada apa yang kita ucapkan dan tetap berkomitmen untuk mewujudkannya. Yang keenam, dengan mencari kesempatan untuk melakukan manuver atau melakukan tindakan secara taktis atau tepat. Untuk yang selanjutnya, berurusan dengan pihak lain yang lebih kuat. Ini dilakukan untuk melakukan proses negosiasi dengan lawan yang memiliki kekuatan lebih besar dan menyoroti cara-cara yang dapat dilakukan pihak yang berkekuatan rendah dalam menghadapi pihak yang lebih kuat dalam perjanjian bisnis dan kemitraan. Untuk strategi penggunaan kekuatan dengan pihak yang lebih kuat, yang pertama itu bisa dilakukan dengan cara jangan pernah melakukan perjanjian ambil atau tidak sama sekali, pintar memvariasikan risiko dengan cara melakukan negosiasi tidak hanya pada satu pihak. Yang kedua, buat pihak lain lebih kecil, yaitu dengan berhubungan langsung dengan individu atau departemen yang berbeda untuk dapat melakukan diversifikasi hubungan. Yang ketiga, buat diri Anda lebih besar, yaitu dengan melakukan koalisi dengan pihak berkekuatan rendah lainnya. Yang keempat, membangun momentum dengan melakukan penawaran dalam sekuen dan membuat kesepakatan awal yang dapat memperkuat hubungan dengan pihak yang lebih besar. Untuk strategi menggunakan kekuatan dengan pihak yang lebih kuat bisa dilakukan dengan menggunakan kekuatan kompetisi untuk mengungkit kekuasaan, menawarkan sesuatu tidak hanya pada satu pihak tapi banyak pihak. Yang selanjutnya, menyadari diri sendiri, yaitu dengan membuat batasan untuk diri sendiri tentang cara yang dapat dilakukan dan dengan siapa kita berbisnis.
Yang selanjutnya, informasi yang baik selalu merupakan sumber kekuasaan, yaitu dengan mencari dan mengelola informasi untuk mempermudah negosiasi. Ajukan banyak pertanyaan untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Ajukan pertanyaan diagnostik daripada pertanyaan yang konstan. Dan yang terakhir, lakukan apa yang ingin kita dapat untuk mengendalikan proses tersebut, dengan berusaha mengendalikan proses negosiasi untuk memperoleh keuntungan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan dan kelebihannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.